Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Indonesia Business Forum bersama saya Cisha Anissa. Tanpa terasa sebentar lagi kita menutup tahun 2022. Seperti kita ketahui sepanjang tahun 2022 ekonomi Indonesia tumbuh positif. Ini hal yang begitu membahagiakan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Meskipun beberapa negara mengalami konstruksi akibat pandemi COVID-19, bahkan juga situasi geopolitik perang Rusia-Ukraina. Tapi tadi Anda sudah mendengarkan bahwa Presiden Jokowi mewanti-wanti bahwa awan hitam masih menghantui tahun depan 2023. Apa yang harus kita lakukan? Ini yang merupakan bahasan saya di Indonesia Business Forum kali ini. Saya sudah bersama dengan dua narasumber saya di studio TV One. Di sebelah kiri saya sudah ada Ibu Suryani Motik yang merupakan Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia. Ibu Yani, selamat malam. Selamat malam, Mbak Caca. Sebelah kanan saya sudah hadir juga Ekonom Core Indonesia, Bapak Muhammad Faisal di sini. Selamat malam. Boleh mic-nya, Mas? Baik. Dan saya juga telah tersambung lewat sambungan Zoom di sini tenaga ahli Media Kantor Staf Presiden Bapak Agung Gali Satwiko. Selamat malam. Assalamualaikum, Bapak Agung. Selamat malam. Waalaikumsalam, Mbak Caca. Selamat malam. Baik, mungkin sekarang saya ingin melihat ini merupakan ajang refleksi kita ya di sepanjang tahun 2022 ekonomi Indonesia tumbuh positif. Kalau dari dunia usaha, Ibu Yani, ini bagaimana melihat sepanjang tahun 2022 ini? Ya, terima kasih Mbak Caca. Ini tahun peralihan. Saya kira tahun depan juga masih peralihan. Kita kan baru selesai dari COVID ya, baru selesai dari COVID. Tapi sayangnya kita senang nih di pertengahan tahun, di sekitar bulan April Mei itu COVID sudah selesai, kemudian sudah mulai dibuka interaksi. Yang namanya bisnis kan interaksi gitu loh. Nah itu sudah terjadi. Kemudian dunia usaha sudah mulai bergeliat lagi. Nah tapi sayangnya di satu sisi kita senang kondisi dalam negeri COVID-nya membaik, ada tantangan di luar yang tadi Pak Jokowi bilang. Nah tantangan di luar perang Ukraina dengan Rusia yang punya dampak ke teman-teman pengusaha, misalnya kita lihat belakangan layoff, pengurangan terutama di produk tekstil dan produk sepatu ya. Nah itu tantangan. Kemudian tapi ada windfall tadi teman-teman yang di bidang resources. Nah cuma resources juga kelihatannya kecenderungannya harga puncak sudah sampai pada titiknya kan. Kecenderungannya ke depan ini menurun gitu loh. Nah ini tantangan dan peluang. Tantangan di dalam yang gak kalahnya lagi yang kita hadapi ini PMK. PMK dari keuangan buat teman-teman pajak gitu loh. Yang kita gak bisa susah gitu kita berkomunikasi sama pajak. Kalau dulu pajak akumulasi di akhir tahun, sekarang telat aja bayar. Kemudian bisa juga pajak bisa mempris uang kita di bank gitu. Nah itu persoalan tersendiri. Mudah-mudahan di ke depan nanti tantangan isu-isu atau persoalan-persoalan yang ini bisa diatasi. Artinya kita melihat tahun ini ada perbaikan, alhamdulillah COVID-nya sudah, tapi kita punya tantangan baru. Saya kira itu yang kita hadapi. Pastinya untuk menatap 2023 kita harus banyak belajar sepanjang tahun 2022 saat ini. Sebagai ekonom, bagaimana melihat apa sih yang menopang pertumbuhan ekonomi di tahun 2022 tapi juga menjadi catatan untuk tahun depan? Ya, di 2022 itu sebetulnya dua faktor, eksternal dan internal. Nah, bagusnya itu sebetulnya tadi disampaikan ada windfall memang ya dari harga komoditas. Nah, itu banyak membantu dari sektor-sektor yang memang dia berorientasi ekspor dan komoditas. Nah, ini juga yang membuat kenapa satu sampai kepada APBN pun sebetulnya bisa surplus melebihi target gara-gara itu sebetulnya ya. Nah itu yang dari faktor eksternal memang ya. Walaupun faktor eksternal ini ada juga dampaknya ke dalam negeri dalam bentuk inflasi ya. Nah yang kedua tapi dalam negeri juga bagus nih sepertinya. Jadi setelah sepanjang sebetulnya tidak ada COVID, tidak ada lagi PPKM, PSBB, pembatasan ya sebetulnya ekonomi kita ini bergerak bagus ya. Kita bisa melihat sekarang sebetulnya konsumsi rumah tangga kita udah kembali di atas 5%. Terlepas dari windfall ya, dari harga komoditas pertumbuhan konsumsi rumah tangga udah di atas 5%. Artinya udah kurang lebih samalah dengan kondisi pra-pandemi. Ya tapi sekali lagi ini baru sampai semester pertama. Nah semester kedua ada tantangan baru. Dari inflasi yang sudah makin tinggi ya ada mulai dampaknya ke dalam negeri, ada pengetatan tingkat suku bunga global membawa juga kepada pengetatan tingkat suku bunga di dalam negeri. Nah ini yang ke depan di samping tadi faktor harga komoditas yang sudah mulai turun artinya windfall-nya udah mulai mengecil ya tahun depan. Ada tantangan baru lagi ya pengetatan moneter dan lain-lain yang ini yang saya rasa
kalau dari prediksi kami di Core sebetulnya 2023 agak sedikit lebih lambat dibandingkan tahun ini ya. Tahun ini kita prediksikan bisa tembus 5%, di tahun depan itu sedikit di bawah 5%, 4,5 sampai 5. Kalau kita melihat konsumsi rumah tangga yang sempat mengalami penurunan di kuartal ketiga itu bagaimana? Ya, di kuartal ketiga ya saya rasa ini memang tidak lepas juga ya tadi bahwa pertama inflasi juga sudah mulai di September ya. Nah, inflasi ini memang secara umum ke indikator makro agregat itu tidak terlalu banyak koreksinya. Baik. Tapi kalau kita melihat dari sisi keadilan ekonomi ini kenanya ke kalangan bawah. Nah, ini dari beberapa survei terakhir yang kita lakukan dalam beberapa bulan. Tinggi, daya beli jadi mulai turun. Daya beli mulai turun, terutama yang kena yang kalangan menengah bawah nih Bu, terutama. Ya kalau dari beberapa survei yang kita lakukan ke masyarakatnya agak marginal, nah itu dampaknya ternyata besar sekali. Walaupun dari pertumbuhan ekonominya ya masih di kisaran 5%. Mengenai konsumsi rumah tangga ini apakah dampak ini juga terasa karena dari dunia usaha banyak layoff? Ini seperti apa Ibu? Iya, kalau layoff juga kan pasti daya beli misalnya nih pabrikan aja yang Ya. sudah mulai besar-besaran layoff itu kan sepatu. Kemudian tekstil itu udah mulai kan karena permintaan di luar berkurang gitu karena perang tersebut. Atau kondisi ekonominya mereka juga ya inflasinya tinggi. Nah, karena akibatnya mereka di layoff kan mereka nggak punya penghasilan. Uang, iya benar. Nah, daya belinya kan berkurang juga. Bisa juga daya beli berkurang karena ada pengaruh inflasi. Kalau inflasi kan harganya tinggi. Yang tadinya bisa beli cabai setengah kilo, cabenya mungkin dikurang jadi seperempat gitu. Yang tadinya makan ayam gitu, satu keluarga misalnya 1 minggu sekali, ini bisa sebulan sekali. Pengurangan kan bisa terjadi di situ karena penghasilannya berkurang, ya harganya naik. Biasanya kan begitu. Oke. Rumusnya. Saya minta tanggapannya sekarang ke Pak Agung bahwa kita tidak terlepas ya, tidak hanya eksternal, internal kita juga menjadi catatan, ada pajak, konsumsi rumah tangga, kondisi dunia usaha, ini seperti apa Pak Agung menanggapinya? Ya, terima kasih Mbak Caca. Jadi kalau dari kami sebenarnya dari sisi pemerintah, kita melihat bahwa untuk tahun 2022 ini, komponen yang memicu pertumbuhan ekonomi itu kan lebih banyak didrive oleh konsumsi rumah tangga, kemudian investasi dan ekspor ya. Dan tadi memang betul bahwa kita mendapatkan durian runtuh karena kalau kita melihat dari harga-harga komoditas utama kita itu memang memuncak di triwulan kedua lah kira-kira ya tahun ini gitu. Nah, tahun depan gimana? Nah, tahun depan ini mungkin akan turun ya karena kenapa? Karena pada tahun ini itu banyak negara sudah mulai mengetatkan tingkat suku bunganya, jadi tingkat bunganya dinaikkan, akibatnya global growth kan akan turun ya tahun depan. Nah, tetapi apapun itu pemerintah stands ready gitu loh untuk melakukan dukungan-dukungan yang diperlukan baik kepada masyarakat menengah maupun yang bawah terutama ya. Tadi disampaikan ada masyarakat yang terdampak inflasi itu, maka pemerintah benar-benar combat ini untuk inflasi ini kita bisa turunkan. Bagaimana APBN itu di tahun depan itu bisa menjadi benar-benar jadi shock absorber gitu ya. Jadi bagaimana bisa kita memberikan bantuan sosial, kemudian subsidi, berbagai macam subsidi ya, BBM, listrik, dan LPG, kemudian kita kasih dukungan terhadap dana transfer umum dan sebagainya yang bisa menurunkan inflasi. Secara struktural kita coba kembangkan food estate sehingga inflasi pangan bisa diturunkan gitu ya. Nah, ini diharapkan semua langkah ini bisa menolong masyarakat kita semua sehingga pertumbuhan ekonomi kita walaupun akan turun tetapi masih di kisaran 5%. Saya kira gitu Mbak. Kira-kira apa sih sektor-sektor apa sih yang dipersiapkan untuk menopang supaya ekonomi kita di 2023 ini lebih baik, Pak Agung? Ya. Tentunya sektor-sektor yang banyak menyerap tenaga kerja itu harus kita perhatikan ya, mulai dari sektor industri perdagangan, kemudian pertanian ya, pertambangan itu akan kita dorong untuk kita berikan insentif-insentif, jadi supaya mereka ini bisa survive. Tadi kan disampaikan akan ada layoff itu kalau bisa diharapkan itu menjadi sangat minimal gitu ya. Kemudian sektor-sektor lainnya seperti sektor-sektor di bidang pangan ya, itu juga akan kita dorong supaya itu bisa menurunkan inflasi pangan. Itu Mbak. Baik, sesaat lagi kita akan bahas hal yang memang sudah jadi perbincangan oleh masyarakat baik kelas bawah ataupun juga menengah ke atas mengenai suku bunga ini atau lonjakan bunga kredit. Ada yang mengatakan 2023 adalah era bunga kredit selangit. Apakah benar seperti itu? Dampaknya seperti apa untuk dunia usaha bahkan juga ekonomi Indonesia sesaat lagi?